Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kenika Sandra Hasan dengan NPM 23082601046, Blok Kardiologi. Saya akan menjelaskan tentang deep vein thrombosis. Trombosis vena dalam atau deep vein thrombosis atau DVT adalah gangguan pada pembuluh darah balik vena dalam yang disebabkan oleh pembentukan gumpalan atau bekuan darah. Pada dasarnya, gumpalan darah ini berasal dari perubahan bentuk darah dari yang berwujud cair menjadi gel yang agak padat melalui proses koagulasi. Mekanisme terjadinya deep vein thrombosis adalah munculnya trombus, yaitu sebuah gumpalan yang merupakan gabungan dari trombosit atau keping darah, protein fibrin, dan kalsium yang mengeras di dalam pembuluh darah. Penyumbatan ini juga disertai dengan melemahnya klep atau katup yang berada di pembuluh darah vena sehingga menyebabkan darah tidak bisa mengalir dengan baik. Beberapa faktor yang meningkatkan resiko DVT antara lain, yang pertama, imobilisasi jangka panjang, misalnya akibat rawat inap, gips, atau duduk lama seperti saat perjalanan jauh. Yang kedua, hiperkoagulabilitas, baik bawaan seperti defisiensi protein C, S, antitrombin 3, maupun didapat, seperti penggunaan kontrasepsi oral, kehamilan, kanker. Yang ketiga, riwayat trauma atau pembedahan, terutama ortopedi. Yang keempat, keganasan atau malignansi. Yang kelima, usia lanjut, obesitas, merokok, dan juga riwayat keluarga DVT. Penilaian klinis dapat dibantu dengan Wells score yang mengklasifikasikan resiko DVT sebagai rendah, sedang, atau tinggi. Dalam kasus yang tergolong ringan, deep vein thrombosis bisa tidak menimbulkan gejala tertentu sehingga kerap tidak disadari oleh penderitanya. Namun, pada kasus yang lebih parah, DVT dapat menyebabkan aliran darah dari bagian tubuh tertentu sulit untuk bergerak kembali ke jantung. Beberapa contoh gejala yang muncul pada penderita DVT yaitu bengkak pada salah satu kaki yang mengalami DVT, terutama di bagian betis. Permukaan kulit kaki yang terdampak akan membentuk cekungan saat disentuh atau ditekan dan membutuhkan waktu lama untuk hilang, atau disebut juga dengan pitting edem. Perubahan warna kaki menjadi kemerahan, keunguan, atau lebih gelap. Kaki yang terdampak DVT terasa hangat saat disentuh. Kaki terasa kram, kebas, atau mati rasa. Nyeri yang semakin memburuk saat menekukkan kaki. Beberapa komplikasi dari DVT ini, yang pertama ada emboli paru, yaitu penyumbatan pada pembuluh darah arteri di paru-paru karena adanya gumpalan darah yang lepas dari pembuluh darah pada tungkai kaki dan mengalir ke pembuluh darah paru-paru. Yang kedua, ada sindrom pasca trombosis atau post thrombotic syndrome atau PTS. Sekitar sepertiga hingga setengah penderita DVT dapat mengalami komplikasi PTS akibat kerusakan pada katup vena yang disebabkan oleh gumpalan darah. Penderita PTS memiliki gejala seperti bengkak, nyeri, perubahan warna, dan ulkus atau luka pada kulit di bagian tubuh yang terdampak. Dan yang terakhir ada insufisiensi vena kronik. Diagnosis DVT berdasarkan evaluasi klinis dan juga pemeriksaan penunjang. Pada pemeriksaan klinis didapati tanda human, yaitu nyeri betis saat dorsifleksi kaki, dan juga tanda inflamasi lokal seperti nyeri tekan, bengkak, dan hangat. Pada pemeriksaan laboratorium bisa dilakukan D-dimer, didapati meningkat, bisa dilakukan USG duplex vena, dan juga venografi sebagai gold standar. Tata laksana deep vein thrombosis bisa menggunakan warfarin dan heparin sebagai antikoagulan. Pemberian obat antikoagulan ini untuk mencegah membesarnya gumpalan darah serta mengurangi resiko terbentuknya gumpalan darah yang baru. Bisa juga dilakukan pemasangan filter pada pembuluh darah vena yang besar, yaitu vena cava, untuk mencegah masuknya gumpalan darah ke dalam paru-paru. Dan juga bisa dilakukan trobektomi, yaitu prosedur pembedahan untuk mengangkat gumpalan darah pada pembuluh darah yang tersumbat. Baik, ini adalah referensi yang saya gunakan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.